Di setiap gym ada ruang locker, tempat menyimpan sepatu, dompet, ganti pakaian, atau ponsel. Tak ada yang peduli nomor berapa yang mereka dapat, asal bisa dikunci dan aman. Tapi di gym 24 jam di Jakarta ini ada satu nomor yang pelan-pelan mulai dihindari. Nomor 14. Bukan karena hilang barang, tapi karena sebagian orang yang menyimpan sesuatu di dalamnya seringkali tidak pernah keluar seperti sebelumnya. Davin, 33 tahun, adalah karyawan korporat yang baru mulai hidup sehat. Ia mendaftar di gym dekat apartemen dan tiap malam datang sepulang kerja. Biasanya ramai, tapi karena ia sering lembur, ia datang saat gym mulai sepi. Loker di ruang ganti ada 40-an, penuh di jam-jam sibuk. Tapi menjelang tengah malam, hanya beberapa yang dipakai. Suatu malam, semua loker sudah terisi kecuali satu, nomor 14. Davin sempat ragu, tapi malas ribut, ia ambil saja. Ia masukkan ponsel, dompet, dan jam tangan, lalu mengunci. Sederhana, tak ada yang aneh, belum. Selesai latihan, ia kembali ke loker, tapi ponselnya mati. Jam tangannya menunjukkan waktu 45 menit lebih lambat dari waktu nyata. Ia merasa aneh, tapi mengira hanya lupa ngecas. Tapi ini terus terjadi. Setiap kali ia pakai loker 14, jam tangan selalu salah waktu, ponsel mati meski pagi harinya penuh baterai. Dan yang lebih janggal, waktu terasa berbeda. Latihan 30 menit terasa seperti hanya 10 menit. Kadang 10 menit terasa seperti 1 jam. Waktu tidak konsisten. Suatu malam, Davin menemukan sesuatu di dalam loker. Sepasang earphone yang bukan miliknya, ia sempat membawanya pulang. Tapi setelah itu, ia mulai mendengar suara-suara. Bukan dari luar, tapi seperti muncul di dalam kepala. Suara tangisan, suara logam diseret, dan kadang suara seseorang memanggil dengan suara samar. Ia membuang earphone itu, tapi seminggu kemudian ia menemukannya lagi di tempat yang sama, loker 14. Davin mulai mencari tahu, bertanya ke staf gym. Tak ada yang tahu pasti, tapi ada beberapa cerita samar. Seorang member yang tiba-tiba menghilang setelah malam latihan. Loker terakhir yang dipakai nomor 14. Seorang cleaning service yang ditemukan pingsan mengaku melihat orang di dalam loker yang ingin keluar. Seorang wanita yang mulai bicara sendiri setelah kehilangan kalung, katanya kalung itu disimpan di loker yang salah. Loker itu terlihat biasa, tapi mungkin bukan tentang bentuknya, mungkin tentang apa yang tersimpan di dalamnya. Davin mulai memperhatikan, setiap kali ia buka loker 14 ada bau tertentu, tidak menyengat tapi familiar, seperti bau lemari tua bercampur besi karatan dan parfum murahan, dan selalu ada sesuatu tertinggal. Kadang klip rambut, kadang foto kecil, kadang catatan dengan tulisan nyaris pudar. Seolah-olah loker itu menyimpan jejak-jejak orang-orang sebelumnya dan tidak rela dilupakan. Malam terakhir ia menemukan catatan lusuh dengan tulisan tangan. Kunci ini bukan untukmu, tapi kalau sudah kamu buka, jangan pernah kosongkan isinya lagi. David panik. Ia tutup loker, kembalikan semua benda, tapi pada saat hendak pergi, ia tak menemukan pintu keluar. Ruang loker tiba-tiba berubah, lorongnya lebih panjang, lampu mulai berkedip, dan hanya suara logam pelan yang terdengar dari loker nomor 14. Beberapa hari kemudian, staf gym menemukan loker 14 dalam keadaan terbuka. Isinya dompet, ponsel, dan jam tangan milik seseorang bernama Davin. Tapi CCTV menunjukkan tak ada siapapun yang keluar malam itu. Dan selama 3 minggu, loker itu kembali kosong. Tak ada yang mau pakai. Sampai satu malam, anggota baru datang. Semua loker penuh, kecuali satu, nomor 14. Ia tertawa kecil. Angka sial kan cuma mitos, pikirnya. Dan saat ia menyimpan barang dan menutup pintu, kamera CCTV menangkap sesuatu. Cermin kecil di dalam loker menampilkan pantulan, bukan wajah orang itu, tapi wajah lain, tersenyum, diam. Tapi sesekali ada yang mendengar suara dari dalam. Bukan suara benda jatuh, bukan suara angin, tapi suara ketukan. 4 ketukan, kemudian diam. Lalu 1 ketukan lagi, 4, 1, 14. Dan waktu pun berhenti berdetak.